Kita angkat dalil yang lain dan ada sebuah kaidah hidup. Saya sering dalam pengajian saya berbagi-bagi tentang masalah kaidah hidup. Kaidah hidup artinya jadikan sebagai poin dasar kehidupan Anda. Jadi, oh ini kaidahnya. Maka kita akan bisa menjalankan realisasi kehidupan kita dengan kaidah itu. Salah satu kaidah penting dalam kehidupan adalah kalau kita ingin termotivasi mengerjakan semua perintah Allah yang Allah perintahkan, wajib atau sunnah, dan kita ingin meninggalkan apapun yang Allah larang, haram atau makruh, ada satu kaidah penting. Kata ulama adalah al-wa'ad wal-wa'id. Al-wa'ad itu adalah janji positif Allah di ibadah yang akan kita kerjakan. Kalau antum bertanya, Ustaz bagaimana caranya? Khalid bagaimana caranya? Saya bisa rajin sholat malam. Saya bisa rajin bersedekah, saya bisa rajin bakti dengan orang tua, hadir di majelis ilmu, apa saja perbuatan ibadah yang diperintahkan untuk dikerjakan. Maka jawabannya seperti apa? Saya akan mengatakan coba cari tahu al-wa'ad. Dalam ilmu hadis dikatakan al-wa'ad wal-wa'id. Al-wa'ad ini janji positif Allah di ibadah yang akan kita kerjakan. Kalau bahasa lainnya fadilahnya, bahasa ceramah fadilah. Jadi sebelum sholat malam, nanti malam teman-teman sekalian, walaupun tidak bunyikan jam beker, insya Allah Anda bisa bangun. Caranya bagaimana? Coba sebelum tidur buka hadis Nabi SAW, 5-6 hadis saja tentang sholat malam. Kita punya hak dalam syariat kita bertanya, mengatakan apa sih saya dapatkan kalau saya sholat malam, kalau saya sholat 5 waktu, kalau saya sedekah, kalau saya haji dan umroh, kalau saya berjihad. Kenapa? Karena Allah memang yang menjanjikan itu. Semua ibadah, semuanya ada janjinya, nggak ada yang tidak ada. Bahasa ceramahnya fadilah. Ini kata kunci luar biasa nih. Jadi sebelum tidur coba baca 5 hadis. Oh ternyata ada hadis yang berbunyi ya, kalau tertinggal sepertiga malam Allah Azza wa Jalla mendatangi rumah kita di bumi ini. Kemudian berkata kepada para malaikatnya, adakah yang minta tolong saya tolong, adakah yang punya hajat saya penuhi, adakah yang bertobat saya ampuni. Maka Allah Subhanahu wa taala datang ke rumah kita. Kita kalau ngajukan proposal pembebasan tanah ke wali kota misalnya, kita harus datang ke kantornya, bawa proposal, itu pun nunggu antri. Baik kalau dipanggil, kalau enggak mungkin enggak bakal dapat. Tapi ini setiap malam Allah Azza wa Jalla datang ke rumah kita. Oh ternyata di bumi maksud saya. Kita akan mengetahui, oh ternyata ada yang saya dapatkan kalau saya sholat malam. Insya Allah dengan 5-6 hadis kita akan bersemangat untuk sholat malam. Oh, ingin haji, ingin sholat Jumat, ingin sedekah, baca semua janji Allah di ibadah itu. Kita akan tahu ya apa yang kita dapatkan, maka akan termotivasi kita untuk mengerjakannya. Sisi yang lain, kalau Anda bertanya kepada saya suka berdusta, riba, masih zina, masih banyak dosa yang saya kerjakan, bagaimana caranya meninggalkannya? Maka saya mengatakan cari tahu al-wa'id. Al-wa'id ini gandengannya tadi al-wa'ad. Kalau al-wa'ad janji positif Allah di amal ibadah yang kita kerjakan, kalau al-wa'id ancaman Allah di dosa yang sedang kita kerjakan. Coba baca 5-6 hadis saja, orang riba itu diapain sih? Oh ternyata ada hadis Nabi SAW yang berbunyi 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. 1 dirham riba kata Nabi SAW lebih berat daripada berzina dengan ibu sendiri. Ada poin di situ, ada sebuah ancaman. Orang kalau dusta diapain sih? Orang kalau zina diapain sih? Baca 5-6 hadis saja. Insya Allah dengan izin Allah Anda akan tinggalkan dosa itu. Karena wahyu berbicara langsung dengan hati manusia yang merupakan mahkota dalam diri manusia, akhirnya membuat mereka berubah.